Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar para penjaga alam di seluruh penjuru dunia? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ya, berjumpa lagi dengan saya Kisodo Bonofis. Mohon maaf teman-teman, agak sakit nih tenggorokan. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak menyaksikan berita-berita di mungkin di media-media televisi, bahkan di media-media sosial atau di YouTube gitu ya. Ada juga banyak di beranda-beranda kita gitu. Berita kaitannya dengan suatu cerita, suatu kasus, yaitu seorang anak yang ingin ditumbalkan oleh orang tuanya, atau bisa disebut ingin ditumbalkan oleh keluarganya, karena banyak yang menyaksikan dari kakeknya gitu ya. Beberapa keluarganya menyaksikan kebejatan, atau bisa dikatakan perilaku bukan manusia itu. Mungkin teman-teman sudah banyak melihat beritanya gitu, di daerah Goa gitu, teman-teman. Seorang anak umur 6 tahun hampir saja matanya ingin dicongkel gitu ya, oleh orang tuanya sendiri, yang beralasan katanya untuk prosesi ritual ilmunya. Mendengar berita tersebut, mungkin teman-teman juga mempunyai pemikiran yang sama dengan saya ya, yang masih mempunyai kewarasan gitu. Itu perbuatan yang sangat-sangat bejat, teman-teman. Itu adalah perbuatan yang mungkin bukan layaknya manusia. Itu adalah perilaku iblis. Dan menurut informasinya juga, ternyata bahwa kakaknya juga sudah meninggal dunia dengan cara yang sangat keji juga, yaitu disuruh minum air garam gitu sebanyak-banyaknya. Disuruh minum garam sebanyak-banyaknya, kemudian matanya juga dicongkel. Ya Allah, saya nggak habis pikir gitu ya. Di masa sekarang itu ada orang sampai berpikir ke arah itu gitu, untuk mencapai suatu keinginannya yang konteksnya memang keinginan yang sangat apa ya, ya memang pasti dikaitkan dengan prosesi-prosesi ritual-ritual ilmu hitam. Pasti arahnya ke sana, sudah tidak lain lagi gitu ya, tidak ada tujuan lain lagi. Mana ada kalau seandainya pengobatan seperti itu. Saya jadi langsung terbersit. Kenapa kok harus mata gitu? Kenapa matanya dicongkel gitu? Ini kasus yang dan orangnya masih hidup lagi. Dan itu disepakati oleh keluarganya juga. Delalah Allah masih memberikan pertolongan kepada anak tersebut gitu. Ada salah satu pihak keluarga juga yang mengetahui, mendengar rintihan kesakitan anak itu, dan kemudian akhirnya menolong. Alhamdulillah sekali, itu kuasa Allah, dan akhirnya terungkaplah kebejatan orang tuanya, teman-teman. Jadi kembali lagi, kenapa mata? Jadi saya berpikir bahwa suatu aliran gitu ya, yang kaitan dengan mata, yang tidak lain dan tidak bukan yaitu paham mata setan gitu, atau evil eyes itu bahasa Inggrisnya, mata setan, teman-teman. Kalau ya bukan bermaksud mengaitkan kaitan dengan pemahaman evil eyes itu ya, mata setan itu. Dan kalau yang saya tahu juga, mata setan itu sebenarnya, kenapa kok banyak artis-artis yang di luar negeri sana itu menggunakan simbol-simbol mata setan gitu ya.
tatapan mata gitu, setan gitu ya, simbol-simbol gitu ya. Itu sebenarnya yang saya tahu itu sebenarnya untuk jimat sebenarnya. Bukan berarti dia itu melakukan istilahnya itu bukan berarti mereka bersekutu dengan iblis atau dengan setan, tapi justru itu dijadikan jimat untuk menangkal kutukan-kutukan. Itu yang saya tahu ya, yang saya baca teman-teman. Jadi untuk menangkal dari kutukan-kutukan setan, karena orang tersebut merasa dirinya akan banyak orang yang iri, banyak orang yang benci dengan kesuksesan dan karir dia. Jadi dia menggunakan jimat itu, jimat berbentuk mata setan itu untuk menangkal kutukan setan itu tadi. Mata dibalas dengan mata, itu yang saya tahu. Tapi kaitannya dengan ini kasus ini menurut saya sepanjang perjalanan kegiatan supranatural yang saya alami gitu ya. Ini kasus yang paling aneh, maksudnya paling membuat kaget gitu. Kalau dalam proses ilmu hitam gitu, jarang atau tidak ada malah yang sampai mengorbankan, ya mungkin ya gini loh. Jadi sepemahaman saya gini, ada beberapa yang memang orang melakukan kegiatan ilmu hitam itu biasanya, salah satu contohnya misalnya dia akan mengambil salah satu jari tangan atau bahkan kuping gitu ya, tapi orang yang sudah dikubur atau orang yang sudah meninggal, yang sudah jadi mayat. Atau dia mengambil salah satu jari dari orang yang meninggal tapi dalam keadaan hamil dan bayinya pun ikut meninggal, dikuburkan bersama, biasanya untuk kegiatan ilmu hitam tertentu, aliran tertentu ya, atau untuk tujuan-tujuan ilmu hitam, atau ingin mencapai suatu kedikjayaan ilmu hitam itu, akan mengambil bayinya itu. Jadi ibarat kata mengambil salah satu bagian dari bayi tersebut. Makanya mungkin kalau masih di daerah-daerah Jawa gitu ya, masih ada tuh yang memang kalau yang meninggal itu dalam keadaan hamil, apalagi hamil sudah besar gitu, di atas 7 bulan gitu, akan kuburannya masih ditungguin gitu selama beberapa hari, untuk menghindari orang-orang yang melakukan praktek ilmu hitam mencuri salah satu bagian dari janin yang meninggal itu ada kayak gitu. Atau praktek-praktek ilmu hitam menggunakan istilahnya itu ya, ada juga beberapa praktek ilmu hitam yang menghilangkan nyawa orang lain gitu, tapi tidak sampai di congkel hidup-hidup. Maksudnya dalam keadaan hidup mau dicongkel gitu. Itu semua praktek ilmu hitam itu adalah sesat atau jalan sesat yang memang dibisikkan oleh jin. Jalan sesat yang dibisikkan oleh jin-jin itu untuk mempengaruhi kita sebagai manusia, dan dia akan menjanjikan sesuatu hal yang memang menggiurkan gitu. Ini kalau kita lihat teman-teman, kejadian ini kan di era zaman sekarang ini, apa mungkin, saya juga kurang tahu ya, apa mungkin di wilayahnya itu, tempat kejadian tersebut, pola kehidupan masyarakatnya itu tidak, apa istilahnya, apa memang sangat kental dengan dunia supranatural atau dengan dunia gaib gitu, kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, praktek-praktek ilmu hitam itu, apa sangat kental sekali sehingga ada orang yang ingin melakukan bentuk praktek ilmu hitam seperti ini gitu. Maksudnya ruang lingkup masyarakatnya itu, apakah segitunya gitu sampai orang tersebut mempunyai pola pikir untuk mempraktikkan ilmu hitam seperti itu. Boleh teman-teman kasih masukan juga di kolom komentar, di daerah Goa itu bagaimana sih, tapi menurut saya sih kehidupan masyarakatnya ya normal-normal saja sih teman-teman. Ya layaknya memang suatu daerah gitu ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan supranaturalnya juga ya normal-normal saja gitu.
Jadi untuk kejadian ini tuh saya bisa menyimpulkan bahwa orang tersebut mempunyai gangguan ya. Jadi sebab orang tersebut, entah siapa yang mulai memicunya, orang tersebut mempunyai gangguan psikologi yang konteksnya mengarah-ngarah bahwa apa yang nanti saya perintahkan ini mungkin dia berkata seperti itu, mempengaruhi yang lain, mempengaruhi keluarga yang lain, yang memang masih ruang lingkup keluarga dekat dia gitu. Dikasih tahu bahwa mungkin dia dengan mendapat bisikan atau mendapat mimpi untuk melakukan hal-hal yang mungkin sekiranya memang nggak masuk akal, tapi dijadikan itu sebuah jalan sebagai menuju keinginan-keinginan tertentu. Jadi dibisikkan sesuatu kemudian disampaikan ke keluarganya. Jadi orang ini mungkin orang yang mulai, pasti ada yang mulai, tidak mungkin ada sama-sama gitu memiliki pemikiran yang sama. Saya yakin tidak seperti itu. Saya juga belum tahu berita selanjutnya bagaimana pemeriksaan dari pihak berwajib gitu ya kepada orang tuanya si anak tersebut. Tapi saya rasa ada salah satu memang mempunyai gangguan kejiwaan. Nah, orang yang setengah-setengah mengalami gangguan dalam arti belum istilahnya apa ya, mulai mau miring gitu ya pola pikirnya, sedikit banyak itu pasti ada pengaruh jin di situ. Kalau orang stres ada tingkatan-tingkatan gitu ya. Kalau mulai baru-baru mengalami stres gitu kan, biasanya suka pola pikirnya dia tuh udah mulai mau aneh gitu karena gangguan kejiwaan yang dia miliki. Harusnya sih ya, jika ada perilaku yang salah dalam ruang lingkup keluarga kita gitu, harusnya ada yang merespon gitu, yang merasa kok dia jadi aneh gitu ya, kok dia mulai agak-agak mempunyai perilaku yang berbeda, tidak seperti biasanya. Harusnya sih pihak keluarga itu lebih peka ke situ. Jangan sampai dia sudah mulai sudah mulai istilahnya sudah mulai terpengaruh nih ya, karena memang ada sedikit gangguan dalam psikologi, akhirnya sudah mulai terpengaruh oleh bisikan-bisikan jin, dan akhirnya dia malah justru mempengaruhi keluarga yang lain. Dan hebatnya jin nih, kalau sudah menguasai manusia, itu akan membuktikan hal-hal yang memang konteksnya untuk menarik perhatian dan meyakinkan orang yang akan disesatkan. Itu bahayanya jin. Misalnya ada orang yang sudah mulai dipengaruhi oleh jin, akhirnya memberikan doktrin kepada pihak keluarganya, dibawalah kemana dan kemana, akhirnya ditunjukkan sesuatu oleh jin tersebut agar meyakini apa yang dia sampaikan, terus orang itu sampaikan gitu, pemahaman yang orang itu sampaikan gitu. Akhirnya mereka semua mempercayai dengan hal itu, dan tibalah satu keluarga itu terkena perangkap dari godaan-godaan jin, syaitan yang sudah mengelilingi mereka, yang mengincar mereka, yang mencoba untuk menyesatkan gitu ya, dengan iming-iming. Kan sudah jelas ya, di agama kita, di Al-Quran dijelaskan bahwa sebagaimanapun jin itu ya, tetap hati-hati, dia bisa menyesatkan. Boleh dicek teman-teman, surat Al-Jin ya, malah bisa dikatakan bahwa kita jangan berangan-angan untuk bisa partner, mempunyai teman jin lah. Walaupun ada yang mengatakan bahwa boleh kita istilahnya berkomunikasi dengan jin muslim, tapi kan kita tidak tahu dia jin muslim seutuhnya atau tidak. Lebih baik ya dijauhi saja jin itu berkomunikasi dengan jin itu. Malah di beberapa video saya juga mengatakan bahwa ini adalah semua yang menyampaikan jin. Jin itu terkadang bisa menyesatkan, jadi hati-hati. Saya selalu begitu.
Intinya dari kasus ini, saya yakin ada yang memang sudah kehilangan pola pikir yang sehat atau ada gangguan kejiwaan yang akhirnya mempengaruhi kerabat-kerabatnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar tindakan-tindakan yang di luar logika gitu ya, dengan mengiming-imingi sesuatu yang konteksnya nanti akan bisa merubah kehidupan mereka. Itu semua adalah ulah jin yang tadinya mungkin ini menurut kesimpulan saya, yang tadinya mungkin ada orang ini memang memiliki sedikit gangguan gitu ya, cuma kerabat-kerabat atau pihak keluarga tidak menyadari apa yang dia lakukan itu, disangkanya itu normal-normal aja, padahal tidak normal gitu ya, atau juga istilahnya kepekaan yang kurang dari keluarga tersebut dalam melihat situasi dan kondisi kerabatnya, atau ibaratnya ya nggak peka gitu, bahasanya lain nggak peka kalau dia sudah mengalami suatu perubahan atau kondisi kejiwaan yang mulai sakit gitu. Dan inilah hasil dari jebakan setan atau jebakan daripada jin-jin kafir yang sudah ingin menyesatkan kita sebagai manusia. Alasan apapun, kalaupun seandainya memang dia tidak sakit jiwa gitu ya, tidak mempunyai gangguan jiwa gitu ya, tapi dia berpikir bahwa ingin mencari kekayaan dengan cara mengorbankan anaknya gitu ya, itu juga saya bilang sudah sakit jiwa dia. Kalau hanya ingin kaya gitu ya, atau kalau hanya ingin memperbaiki kehidupannya, atau hanya ingin mempunyai ilmu, menjadi orang sakti, akhirnya dia mengorbankan anaknya. Walaupun dia lakukan dengan sadar, tapi tetap pasti orang itu punya gangguan jiwa ya. Orang-orang yang seperti itu dia pasti error otaknya. Saya juga orang yang memang tidak percaya dengan jikalau kita ingin melakukan pesugihan itu kita bisa menumbalkan orang lain, akhirnya kita jadi kaya. Saya tidak sepakat dengan itu ya teman-teman. Jadi misalnya gini, misalnya contohnya saya ingin melakukan praktek pesugihan gitu ya, saya ingin memperkaya diri, terus syaratnya adalah untuk agar mengorbankan orang gitu ya. Misalnya tato orang, kalau misalnya saya kasih minum atau saya kasih sesuatu, akhirnya nanti dia mati, meninggal gitu ya, dan akhirnya saya bisa sempurna ilmunya gitu, terus saya jadi kaya. Saya salah satu orang yang tidak percaya dengan itu gitu ya. Pesugihan atau istilahnya tukar guling itu biasa mengorbankan adalah diri kita sendiri atau keturunan kita sendiri gitu. Jadi kalau konteksnya ini, kalau memang dia melakukan tukar guling untuk pesugihan, untuk konteksnya ya, untuk pesugihan, saya sih percaya itu, karena dia mengorbankan anaknya sendiri. Tapi jikalau konteksnya adalah bagaimana perilakunya, berarti orang ini memang sudah gila gitu, sudah mempunyai sedikit gangguan jiwa. Orang-orang yang ingin melakukan praktek pesugihan itu juga bisa dikatakan mempunyai gangguan jiwa. Ya gimana enggak, dia mau kaya gitu, tapi harus singkat, itu kan gila. Tidak bisa berpikir bahwa kalau ingin sukses ya harus bekerja, berusaha. Jadi orang-orang yang melakukan tukar guling atau pesugihan itu ya sudah mengalami gangguan kejiwaan menurut saya. Beda halnya kalau seandainya ingin melakukan praktek-praktek seperti itu tapi untuk kegiatan ilmu hitam dan untuk diri sendiri, misalnya ingin mencapai kesempurnaan dengan cara-cara yang dianjurkan oleh jin, misalnya disesatkan oleh iblis, itu lain cerita teman-teman. Tapi kalau sudah mengorbankan orang lain, keluarga sendiri juga, ya itu juga bisa jadi dia mengalami gangguan jiwa menurut saya. Jadi sebagai manusia baiknya normal-normal saja lah.
jika kita sudah mengalami mentok gitu ya, segeralah kita mencari orang-orang yang memang yang bisa memberikan kita sedikit pencerahan tentang hidup. Atau kalau saya sebagai muslim ya, saya istighfar gitu ya. Istighfar, memohon ampun, dan yakin Allah pasti menolong kita. Jadi dengan adanya kasus ini bisa dibilang ternyata masih banyak orang-orang yang memang berpikir pendek, mengorbankan segalanya untuk kepentingan sendiri gitu ya, untuk keinginan-keinginan dia, akhirnya menghalalkan segala cara. Walaupun menurut saya kejadian ini kaitannya dengan kurangnya respon dari keluarga terdekat gitu. Jadi kurang respon atau kurang peka kaitannya dengan perilaku saudara kita sendiri gitu. Jadi terjadilah hal seperti ini, sangat-sangat ngeri ya, ngeri. Maksud berita ini muncul ngeri banget gitu. Kok bisa gitu orang seperti itu, dan naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dengan hal seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi mungkin cukup sekian, bisa dikatakan apa ya, episode saling mengingatkan ini, mengingatkan mungkin. Jadi kita saling mengingatkan dengan kejadian ini, jangan sampai terjadi hal seperti ini lagi di bangsa kita, teman-teman, atau di keluarga-keluarga kita gitu, atau tetangga kita, teman-teman kita. Kita harus lebih peka terhadap orang-orang sekitar kita. Jika memang dia sudah perilaku sudah berbeda, tolong segera diperhatikan, ditegur, kemudian dicari tahu apa sebab musababnya. Jangan sampai saudara kita, teman kita terjerumus lebih jauh dan disesatkan oleh jin, setan yang mengganggu dan menggoda dia. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton dan menyimak. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jikalau ada yang memang harus didiskusikan di kolom komentar, monggo silakan. Secepat apapun pasti saya akan membalasnya gitu ya. Mudah-mudahan istilahnya kita saling berbagi gitu, dengan pengalaman-pengalaman yang kita punya kaitannya dengan dunia supranatural dan spiritual kita. Sekian, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.